Selamat bertemu kembali anak-anak di semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Mari mengawali materi pelajaran hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Selesai. Anak-anak sebelum melaksanakan kegiatan belajar hari ini, anak-anak mengisi absen terlebih dahulu. Sudah selesai? Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan materi minggu lalu dengan materi pokok teks ulasan. Kompetensi dasar 4.1 menceritakan kembali isi teks ulasan tentang kualitas karya, film, cerpen, puisi, novel, karya daerah yang dibaca atau didengar. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan 1. Menjelaskan maksud dan arti teks ulasan yang dibaca atau didengar. 2. Menjelaskan kelebihan dan kelemahan teks ulasan. Anak-anak, sebelum masuk pada materi berikut, amati teks ulasan ini dan jelaskan apa yang ingin disampaikan pengulas dari teks yang berjudul Sekolah Rimba. Selanjutnya anak-anak mengikuti penjelasan materi berikut ini. 1. Maksud dan arti teks ulasan. A. Teks ulasan bermaksud memberikan pertimbangan berupa informasi kepada masyarakat akan kehadiran suatu karya. Apakah karya itu layak diterima atau tidak? Sesuai selera pembaca atau tidak? Dapat sambutan atau tidak? Memiliki daya jual atau tidak? Ada yang baru ataukah hanya sekedar mengubah karya sebelumnya? B. Arti teks ulasan. Teks yang berisi ulasan atau penilaian atau pembahasan terhadap buku atau karya-karya lain seperti drama, film, novel, cerpen, dan puisi. 2. Kelebihan dan kekurangan suatu teks ulasan. A. Kelebihan suatu teks ulasan. Membantu pembaca memahami isi dari sebuah bacaan atau teks. Apakah menarik minat masyarakat terhadap hal yang diulas? Biasanya hal yang diulas oleh pengulas yang terkenal akan meningkatkan keunggulan hal yang diulas. B. Kelemahan atau kekurangan suatu teks ulasan. Kekurangan teks ulasan biasanya terjadi pada strukturnya kurang lengkap. Misalnya, tidak menyebutkan identitas karya yang ditanggapi. Kekurangannya itu mungkin terdapat pada isinya yang tidak jelas. Kekurangan pada teks mungkin juga dijumpai pada pilihan katanya. Misalnya, kata-kata dalam bahasa asing sebaiknya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Anak-anak, coba
Kamu membaca buku yang berjudul Malin Kundang, lalu mengulas kelebihan dan kekurangannya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Mana? Ini. We are Spendubes. We are Spendubes. Kami dari SMP 12. Panas dingin tak jadi masalah. We are Spendubes. Anti mati gaya, boom. Yes, Spendubes. Anak-anak sudah membaca? Sekarang kita mengulas isi buku yang berjudul Malin Kundang. Kelebihan dari isi buku ini adalah ceritanya sangat menyentuh hati, di mana seorang ibu tidak diakui oleh anaknya sampai sakit hati. Cerita ini tentu memberikan banyak sekali pelajaran bagi para pembaca untuk selalu senantiasa taat kepada orang tuanya. Selain itu, cerita Malin Kundang juga memberikan positif yang bisa dipetik bahwa rezeki yang kita peroleh tidak boleh membuat kita terlena, dan janganlah menjadi seseorang yang sombong meskipun takdir telah merubah nasib dan rezeki. Cerita ini tentu sangat menginspirasi, terutama bagi kaum muda untuk terus mengasihi dan menghormati kedua orang tua. Kekurangannya adalah terdapat beberapa cerita yang sedikit berbeda. Hal itu dikarenakan kisah Malin Kundang yang diceritakan terdapat beberapa versi, sehingga pembaca sedikit bingung juga jika menemukan perbedaan antara cerita Malin Kundang. Biasanya perbedaan cerita tersebut terjadi pada alur cerita, alur kejadian dalam cerita tersebut, sehingga membuat pembaca harus mencari beberapa referensi atau sumber dari kisah asli Malin Kundang. Dengan demikian materi kita hari ini, dan kita akan bertemu pada minggu depan